Terkadang saat kita sedang melakukan aktivitas yang kita anggap biasa, bahaya selalu mengintai. Dan beberapa bahaya ini bisa mendorong kita mendekati kematian. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat kita harus kembali melakukan aktivitas yang sebelumnya hampir mencelakakan kita? Sepertinya saya tahu siapa yang bisa memberi pencerahan tentang hal ini. Waktunya mencari cahaya dari sebuah kisah di Pangandaran. Halo, Mang. Halo, Mang Ujang. Lagi di Lembang? Lagi di Lembang nih. Asik. Kacurug ya? Kayak ngobrol ya. Wah, oke tuh. Sounds good, sounds good. Pakai apa? Pakai sepeda tapi. Wah, lila tuh. Iya, 2 jam lah. Ya ini nggak kebetulan nih motor baru dipanasin. Oke, siap. Ketemu di sana ya, sore. Oke. Sip. Pantasan aja minta 2 jam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Kemana, Bang? Saya. Anjir, segar. Udah lama ya nggak menghirup udara segar. Iya. Tapi ini agak mulai gelap, jadi saya mau bikin shelter dulu biar agak cepat. Bikin shelter, bikin api. Kita lanjut nanti ngobrol. Boleh? Oke. Bang, ada yang bisa dibantu nggak? Gini aja, cariin kayu bakar. Tadi sepanjang jalan ada banyak kayu yang agak kering. Itu bawa aja, kita bikin api sebelah sana. Saya mau nyari dulu kayu yang agak panjang buat tiang shelter. Takut hujan. Oke. Sip. Let's go. Bang, ya cukup, Bang. Mana? Cukup. Gua ke dia. Tuh. Situ aja. Kita mau bikin tenda dulu. Terus ini mau ditancepin kayunya? Jadi bikin 2 tiang sini, 1 tiang atas. Kita tutup pakai flysheet gitu aja. Tenda sederhana aja. Ini Jang nih, udah dipilihin. Oh, yang ada V. Oh iya, ada cagaknya.
Menu ayam cagak. Nah, cagakan. Ini simpan. Oh. Ih, asik. Agak terang-terang nih. Terus? Tapi udah bisa hujan. Sok. Sip. Tarik aja semua, tarik aja. Ini ya tarik aja ke pinggir nggak apa-apa. Pinggir. Oke, sip. Yang ini nanti ke depan, yang ini ke belakang pakai pasak. Karena kita mau masak, saya akan coba di sini nih. Oke. Ini Cuma api sini ya? api di sini. Cuma ini kan nggak diem. Jadi kita pakai batu. Nah, batu itu boleh di sini aja. Cobain. Nah, Ganjil. boleh. Coba, cukup nggak? Miring ya? Cukup, kita nyalain apinya. Anjir berat ge. Berat, bisa jadi pakai nggak babuk bangsat. Padahal lama tadi ya. Iya, berat Di tadi. sepeda segala dibawa. Gara-gara mau ketemu Pak David dan mau Oh, iya. masak, jadi segala dibawa. Ini Oke, ganjal oke. dikit, biar agak tinggi. Pas lah, oke lah. Sip. Nanti kita masak sini. Oke. Apa aja mau di ini? Ada di sepeda, di tas yang coklat kayaknya. Bisa tolong diambilin, ha, bahan-bahan makanannya di situ semua. Wah. Aduh. Tomat di ujung, tomat di ujung. Siap, sini. Ya, sini aja lah. Gimana nih? Kita masukin sini aja. Sini. Prepare sini. Oke. Masih banyak dah. Masih banyak? Heeh. Oh iya, telanan Ambil dulu. pisau belum ya? Kita ambil dulu. Sok. Coba deh ini rebus. Buat direbus ah, kita bikin kopi. Mantap ya. Nah, Mang, udah bisa digoyang, Mang. Udah bisa? Bisa digoyang gini, nggak usah diangkat. Oh. Simpen aja biar Simpen. nggak robah. Terus? Diputar dikit pelan-pelan. Pelan banget. Nah. Iya, ada alam semesta di dalamnya. Bro, ini kita mau bikin bola daging dulu nih. Minta tolong campurin daging sapinya ini sama bumbu sasa ayam spesial. Nah, gua motong bawang bombay sama bawang putih. Terus ini ada sasa MSG, dimasukin aja. Oke. Lada, garam biasalah. Jangan lupa santannya nih dimasukin. Ini diaduknya sampai rata. Iya, asal rata aja lah. Setelah ini kita goreng, tapi nanti kita agak gepengin aja biar cepat matang. Setelah digoreng, kita akan bikin saus. Nah, buat sausnya sendiri, kita pakai butter, lalu nanti ada kaldu. Ini kaldunya masukin aja dikit. Setelah kaldu, ini kita kasih santan, lalu kita masukin saus tomat. Secukupnya aja, setelah itu kita masukin mustard. Oke. Nah, saya sengaja di sini dulu biar nggak terlalu panas. Soalnya kalau panas nanti terlalu cepat caramelize. Oh. Sekarang bisa dimasukin ke tengah api. Sip. Thank you, kayaknya udah matang nih. Siap, kita plating sekarang, beres semuanya. Yuk. Bro, selesai. Oi. Oh Pokoknya masak cepat hari ini. Bau juga enak. Siap. Ah, ditampi ya. Sok. Yuk, masak ngebut. Cobain. Masak ngebutnya gimana Masak rasanya ngebutnya, nih? ya. Daging enak ya? Enak. Sausnya kayak ini ya? Adalah kayak di rumah tuh jam-jam gitu. Oh, Manis. ya ada manisnya. Terus nggak terlalu asin juga. Enak ya, karena kan dagingnya empuk. Ada crunchy-nya. Terus sama kentang. Ntar mah di rumah ya, di Parongpong. Wah. Tapi udah lama sih ya? Jarang kayak gini makan-makan di alam. Sambil riding, motor. Terus ya misalnya berdua atau sama teman-teman. Udah lama. Ngomong-ngomong, kenapa suka ke alam pakai motor gitu? Waktu itu ada di belakang rumah tuh, kan dia hutan ya, bukit, misalnya gunung tapi Ya. hutan semua.
naik sepeda tuh nyobain sendiri naik ke atas, terus nyobain downhill pertama kali naik downhill pakai BMX. Terus kakak pakai mata trail, ngikutin dari belakang. Pas sudah mulai coba main kayak ke hutan kayak gitu, naik sepeda, seneng itu apa? Karena ya sunyi dengan suara alam. Pas SMP tuh mulai suka surfing ke laut. Jadi surfing itu SMP? SMP. Jadi kalau misalnya liburan sekolah waktu itu pasti mainnya ke laut terus. Nah, waktu pas sekolah, gimana caranya untuk bisa nenangin diri? Yaitu naik motor ke Anjir, keren. Karena laut, ke hutan. Keren karena kalau saya mau waktu SMP paling banter piknik bareng teman-teman Danu. Bos loloban. Selama melakukan apa ya kegiatan outdoor yang dalam tanda petik bisa disebut ekstrim, ada nggak pengalaman yang benar-benar udah kayak nyerempet ke buaya banget? Ada. Waktu itu tahun 2006, Bang. 2006 bulan Juni tanggal 16. Jadi waktu itu kan lagi sering-seringnya ke Pangandaran. Kita tuh ada rencana mau ke Nusa Kambangan. Ke Nusa Kambangan. Kan pantainya bagus ya, pasir putih. Misalnya ada spot-spot buat surfing juga, mancing. Jadi kita tuh pada ini holiday gitu. Di dekat Nusa Kambangan itu. Di Nusa Kambangan ya. Di Nusa Kambangannya. Terus udah itu kan namanya laut ya goyang. Kayaknya itu mulai gempa. Tapi kita nggak tahu karena kan kita udah di laut. Ya. Kalau misalnya kita di pantai ya kemungkinan bisa berasa. Tapi itu 50-50 kan, antara itu apa tsunami atau enggak gitu. Kena tsunami Pangandaran. Kayaknya pas kita di air, udah di kapal, gempa. Jadi kita nggak tahu. Nah selama perjalanan tuh tiba-tiba gelombang tinggi. Tapi kalau buat anak surfing mah seneng. Ada satu momen di mana kok ini ada gelombang tapi berdiri terus gitu, gelombangnya berdiri. Jadi makin lama tuh makin tinggi. Wih, ini tinggi banget gelombangnya nih. Awal senang kan, wih. Tapi lama-lama kok ada suara, ini suara dari mana nih kenceng nih. Pas nengok ke kanan, pecah, ada ombak pecah. Terus pas diikutin garisnya, ini nyambung di belah sana pecah juga. Jadi pas kita lihat tuh, itu tuh ternyata ombak. Ombak pertama yang pecah gitu. Ombak tsunami pertama yang pecah. Tapi kita nggak tahu kalau itu tsunami ya. Nah, karena biasanya kalau lagi gelombang besar di sana, di tengah-tengah laut itu suka ada ombak pecah. Nah, kita pikirnya itu, kita terjebak di situ. Kalau kita ikutin ombaknya, kita bisa kehantem. Akhirnya kaptennya rencananya buat dinaikin ombaknya. Oh, itu tuh di perahu, bukan lagi turun surfing? Enggak, lagi di perahu. Ya. Nah, lagi tanyakan ombak yang pertama, naik kan. Itu udah posisi standby. Kita tuh ada refleks ya, refleks mata merem kan. Kok agak geli pas buka mata, badan tuh berasa terbang. Badan, jadi kaki tuh kayak posisi Superman mau nolongin orang. Pernah nonton kan? Ya, kayak nungging posisi itu. Nungging. Tapi sambil megang. Tapi pas buka mata tuh mau apa putih semua, blank putih. Tapi putih ini tuh sebenarnya dari tiupan angin, ombak. Jadi ada ombak pecah, kena angin, jadi tuh dia tuh kayak putih, kayak apa bias, hampias gitu kan. Masih posisi geli, sempat mikir, ini mah mimpi, saya mikir gitu. Ini mimpi, merem terus tiba-tiba sempat blackout. Sadar tahu di mana nggak, Bang? Dalam air hampir 3 meter. Mau nafas tapi air. Terus pas segini tuh naik ke atas tuh kayak agak-agak lama. Sepertinya waktu blackout itu, kenapa bisa sadar? Mungkin ya logika ya mungkin. Pas tenggelam itu ada tekanan kan. Nah kayak tekanan ini yang bikin sadar kayaknya. Kalau misalnya terus blackout. Tapi itu tuh udah lepas dari perahu. Naik ke atas kan udah naik ke atas ambil barang. Itu lihat tuh pecahan ombak kan. Wah bunyi lagi suara. Tertak lagi. Wah, saya ke depan, wah ini lebih gede lagi. Untung perahu masih aman. Gas lagi, naik lagi ke ombak yang kedua. Kira-kira, wah ini bakal loncat lagi nih. Ternyata kita telat. Untungnya kita udah posisi di atas. Jadi udah kayak di ujung pecah gini. Iya, ujung. Jadi nembus kita nabrak pecah. Jadi akhirnya pas mulai gelap nih, untungnya full moon. Jadi agak terang kan. Terus di gunung-gunung, bukit-bukit ada lampu. Kedip-kedip lampu. Lagi dingin kan,
Karena itu lagi musim dingin, Australia lagi winter. Oke. Kebayang dong air Iya, lautnya air sedingin laut apa? dingin. Air dingin itu rata-rata kebanyakannya tuh hewan agak Gede. hiu, Agak gede. terus ubur-ubur, Iya, iya. ubur yang macam-macam yang bahaya. Untungnya karena suka surfing itu, jadi kalau kegulung atau apa tuh mentalnya harus mental tenang gitu. Nah dari situ kita belajar tuh, oke, gimana cara untuk kita bisa survive Ya. bareng-bareng, Ya. jangan egois, jangan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada satu orang kenapa-napa, kita support, kita bantu gitu loh. Sebelum sunrise, kita sempat lihat kapal, ada kapal nelayan. Dari jauh tuh dengar suara musik nih, kita teriak-teriak, wah kapal. Aku lihat dulu tuh, kapal, oh iya kapal. Teriak-teriak, woi. Cuma lewat doang nih. Wah kita udah kayak, udah bete lah. Wah iya mah, seharian lagi kayaknya di tengah laut. Cuma mikir gitu sih. Tapi keren, bisa mikirnya itu tenang kayak ya udahlah seharian lagi gitu. Iya, tapi yang masalah itu karena kita kedinginan, lapar. Saya mau udah paniknya habis-habisan Bang kayak gitu. Oh, iya. Cuma. Iya, pasti. Tapi itu mah benar keren. Maksudnya saat kejadian seperti itu lalu simpel hanya berpikir ya udah paling sehari lagi. Wah itu mah udah luar biasa kontrol. Itu kita semua lagi diem loh. Ingat lagi ya istilahnya kayak bengong lah, lagi diem. Terus dari jauh dengar suara pas nengok. Nelayan, kapal nelayan. Terus lihat makin lama makin kesini arahnya nih, makin dekat. Woi, udah saatnya dijemput tuh. Nah pas kita naik, kita tuh tadinya mau dibawa ke Cilacap karena si kapal ini mau pulang ke Cilacap. Itu anak-anak udah dikasih sarung, kasih air hangat. Kapal gede. Kapal gede. Oke. Masih ingat tuh air hangat pertama kali minum setelah gini-gini. Wah, ini kayak nikmat banget. Itu kita sempat lihat kok pantainya bersih ya, tumben Pangandaran bersih. Biasanya banyak kapal-kapal yang jejer itu. Ini bersih. Tapi kita belum tahu, belum ngeh. Turun ya ke kapal kecil. Pas mau dekat ke bibir pantai, ada mobil di dalam lantai 3 hotel. Ada kapal di rooftop rumah, terus semua hancur, pohon, wah pokoknya berantakan, pasir di mana-mana. Dan berarti kemarin yang ombak itu tuh ternyata tsunami. Pelajarannya apa? Kita tuh dikasih kesempatan untuk bisa hidup lagi. Berarti apa? Ya kita harus bisa menghargai alam, respect dengan alam. Pokoknya ada rasa down to earth. Jadi kita mesti menjauhi sama alam. Terus dan bersyukur juga kalau misalnya kita dapatnya bagus ya kita syukurin, kalau dapatnya jelek ya kita tetap syukurin aja gitu. Keren. Dan sebenarnya waktu kejadian tsunami di Pangandaran itu kira-kira 3 hari kemudian saya berangkat ke sana Bang. Ada sebuah SD yang menghadap langsung ke laut. Yang tersisa itu hanya bangunan tiang bendera, yang tunggul tiang bendera, sama toilet aja. Sisanya hilang semua. Itu udah kebayang powernya itu segimana gitu. Kebayang kengeriannya segimana. Lu di tengah laut kayak gitu. Sebenarnya yang tadi gua telepon mau ngobrol itu ada hal yang mau gua tanyakan benar-benar. Saat kita sudah mengalami bahaya sedahsyat itu, apa sih yang membuat seorang David bisa kembali menjalani hidup, menjalani hari-hari dan tetap dekat dengan hal seperti itu? Dari ini sih didikan orang tua sih. Dari bapak bilang ini, dalam hidup itu kamu nggak boleh takut. Kalau ada rasa takut, kamu mesti lawan takut itu. Nah makanya dari situ mau nggak mau saya nyoba dengan masih rasa takut. Pas perjalanan pertama itu emang sih rasa takutnya ada. Tapi ketika udah selamat, udah nyampe rumah, ternyata nggak apa-apa ya. Nah percobaan yang kedua itu bikin moodnya makin kuat lagi, kepercayaan dirinya makin kuat lagi. Berangkat lagi ke Nusa Kambangan, nyobain lagi duduk di paling depan, dilawan rasa takut itu. Dari situ mulai kayak yakin, iya sih kalau ada rasa takut itu harus dilawan. Kalau kita diemin aja, kita bakal takut selamanya. Anyway, jam 6:30 nggak apa-apa nih pulang agak malam. Santai bro. Santai. Hidup saya mah santai. Jadi ya, santai aja. Ya udah bentar. Nanti saya juga sholat dulu. Setelah ini kita masih ada sampai agak malam lah. Mungkin turun dari sini jam 9-an nggak apa-apa? Aman. Oke, Itu kan motor ada lampu. Masalahnya sepedanya ada lampu enggak. Ntar pakai headlamp di kepala. Plak.
bawa kalau nggak salah. Tapi kalau Bawa, lupa, bawa nggak? Bawa nggak? kalau lupa ya bawa ikutin Tapi dari nggak apa belakang. sih kalau saya mau pulang duluan nggak apa sih? Enggak, Hah? bareng-bareng. Terima kasih atas ilmu dan kebijakannya. Mudah-mudahan dengan kebijakan yang saya pelajari hari ini dari seorang David John Scap, seorang Ujang, Wah. orang Cibodas, saya bisa berjalan lagi mencari cahaya-cahaya yang lain menuju cahaya yang lebih baik, lebih sempurna. Makasih banget ya. Cheers dulu dong kopinya. Oke. Cheers. Digoyang lagi nggak? Goyang. Goyang lagi. Udah habis. Dari David saya belajar bahwa bahaya itu bisa datang pada skala yang di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Berlatih meningkatkan kemampuan diri kita untuk bisa menguasai diri dan menyesuaikan dengan keadaan. Dan satu hal menarik yang saya tangkap adalah dukungan dari orang terdekat menjadi kunci untuk bisa kembali melakukan aktivitas yang sebelumnya hampir mendekatkan kita dengan kematian.